Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Inan Hidayah, kedua Anissa Putri, yang ketiga Iniatul Lutfia akan mempresentasikan materi tentang statistik. Di mana materi yang dibahas yaitu yang pertama data, yang kedua menyajikan data, yang ketiga mengolah data, yang keempat membaca data dan menafsirkan data, dan yang terakhir contoh soal. Data. Yang pertama, pengertian data, dan yang kedua, cara mengumpulkan data, di mana cara mengumpulkan data dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan langsung, dan yang kedua, mengisi lembar isian. Pengertian data. Data adalah informasi berupa fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan atau penelitian. Contoh, data berat badan, data tinggi badan, data hobi, dan lain-lain. Cara mengumpulkan data dibagi menjadi dua, yaitu pencatatan langsung seperti data berat badan dikumpulkan dengan cara menimbang secara langsung. Lalu yang kedua, mengisi lembar isian, seperti data warna kesukaan dikumpulkan dengan cara membuat pengelompokan dari data, misalnya membatasi untuk warna merah, jingga, hijau, dan biru. Yang kedua, menyajikan data. Menyajikan data dapat dilakukan dengan 5 cara. Yang pertama, tabel, yang kedua, diagram batang, yang ketiga, diagram garis, yang keempat, diagram lingkaran, yang kelima, piktogram. Yang pertama, tabel. Suatu tabel yang memuat data dan disertai jumlah data disebut tabel frekuensi. Tabel terdiri dari baris dan kolom, di mana kolom berisikan frekuensi atau label. Yang kedua, baris, di mana baris berisikan data berdasarkan kolom. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk tabel. Yang pertama, kelompokkan data secara berurutan. Yang kedua, hitunglah banyak setiap kelompok data. Yang ketiga, tulislah data yang dikelompokkan ke dalam tabel. Contoh penyajian data dalam bentuk tabel. Diketahui data berat badan kilogram dari 15 siswa kelas 4 adalah sebagai berikut. 32, 34, 36, 34, 38, 36, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 40, 36, 40, 38, 32. Lalu kita buat tabel yang berisi 4 kolom, di mana kolom pertama diisi dengan nomor, kolom kedua diisi dengan berat badan, kolom ketiga diisi dengan turus, dan kolom keempat diisi dengan banyaknya siswa. Yang pertama, kita dimulai dari berat badan yang paling kecil, yaitu 32 kg, dengan jumlah siswa yang memiliki berat 32 kg sebanyak 2 siswa, maka dalam turus kita tulis 2 dan banyaknya siswa 2. Lalu yang kedua 34, di mana turusnya 2, banyak siswanya 2. Nomor 3, 36, di mana turusnya 4, banyak siswanya 4. Lalu yang keempat, 38, di mana turusnya 3, banyaknya siswanya 3. Yang kelima, 40 kg, banyaknya turusnya 4, banyak siswanya 4, maka jumlahnya adalah 15. Diagram batang. Diagram batang adalah cara menyajikan data yang diagramnya berbentuk persegi atau persegi panjang. Diagram batang ini dapat dibuat secara tegak maupun mendatar. Diagram batang dapat digunakan untuk membandingkan frekuensi. Langkah-langkah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Buatlah sumbu tegak dan sumbu mendatar yang saling tegak lurus. 2. Tulislah jenis data pada sumbu mendatar. Yang ketiga, tulislah langkah yang menyatakan banyak data pada sumbu tegak. Yang keempat, buatlah batang-batang persegi panjang untuk setiap jenis data yang tingginya sama dengan banyaknya data tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Putri. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu contoh penyajian data dalam bentuk diagram batang.
Sajikan data berikut dalam bentuk diagram batang. Seperti contoh, berat badan 32 kilo, banyaknya siswa 2. Berat badan 34 kilo, banyaknya siswa 2. Berat badan 36 kilo, banyaknya siswa 4. Berat badan 38 kilo, banyaknya siswa 3 orang. Berat badan 40 kilo, banyaknya siswa 4 orang. Jadi jumlah siswa ada 15. Contoh diagram batang seperti di gambar. Diagram garis. Diagram garis adalah penyajian data dengan menggunakan gambar garis. Garis tersebut diperoleh dengan menghubungkan titik-titik pada bidang yang sesuai. Sesuai dengan contoh pada gambar. Pada gambar tersebut terdapat diagram garis yang menyatakan warna kesukaan dan banyaknya siswa. Siswa yang menyukai warna merah terdapat 4 siswa. Siswa yang menyukai warna biru terdapat 6 siswa. Siswa yang menyukai warna kuning terdapat 4 siswa. Siswa yang menyukai warna hijau terdapat 12 siswa. Siswa yang menyukai warna ungu terdapat 3 siswa. Siswa yang menyukai warna hitam terdapat 1 siswa. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan diagram garis dari suatu data adalah: 1. Buat sumbu mendatar atau horizontal dan tegak atau vertikal. 2. Tuliskan nilai atau nama data pada sumbu mendatar dan frekuensi dari masing-masing nilai atau nama pada sumbu vertikal, serta label keterangan pada kedua sumbu tersebut. 3. Buat titik-titik yang sesuai antara nilai atau nama masing-masing data dengan frekuensinya. 4. Menghubungkan titik-titik yang telah dibuat dengan garis lurus. 5. Beri nama diagram garis sesuai dengan data yang diberikan. Diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah penyajian data dengan menggunakan daerah lingkaran untuk menggambarkan suatu keadaan. 2. Daerah lingkaran tersebut terbagi menjadi beberapa juring lingkaran. 3. Tiap juring lingkaran menunjukkan kategori data yang telah diubah ke dalam derajat. Selanjutnya, langkah-langkah pembuatan diagram lingkaran. Langkah-langkah pembuatan diagram lingkaran ada 2 cara, yaitu 1. Mengubah sudut menjadi derajat. Dengan rumus banyak data tiap nilai dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. 2. Mengubah sudut menjadi persen, yaitu dengan rumus banyak data tiap nilai dibagi jumlah semua data dikali 100%. Langkah-langkah pembuatan diagram lingkaran. Contoh, toko sebuah Sukamakmur dalam 1 hari terjual buah sebagai contoh berikut. Buatlah diagram lingkarannya. Jadi langkah 1, menghitung total data. Kita dapat menghitung total data dari sebuah tabel, yaitu terdapat buah jeruk penjualannya 30, buah melon penjualannya 50, buah semangka penjualannya 25, buah salak penjualannya 60, buah apel penjualannya 15. Jadi total data 180. Langkah kedua, menghitung sudutnya. Dengan rumus banyak data tiap nilai dibagi jumlah semua data dikali 360 derajat. Di sini jumlah semua data diketahui 180. Jadi pertama kita cari sudut penjualan buah jeruk, yaitu jeruk sama dengan 30/180 dikali 360 derajat sama dengan 60 derajat. 2. Salak sama dengan 60 dibagi 180 dikali 360 derajat sama dengan 120 derajat. Melon sama dengan 50/180 dikali 360 derajat sama dengan 100 derajat. 4. Apel sama dengan 15/180 dikali 360 derajat sama dengan 30 derajat. 5. Semangka sama dengan 25/180 dikali 360 derajat sama dengan 50 derajat. Langkah ketiga, membuat diagram lingkaran, yaitu seperti gambar tersebut.
Selanjutnya, piktogram atau diagram gambar. Piktogram atau diagram gambar adalah penyajian data dengan menggunakan gambar model tertentu dan dilengkapi dengan hubungan kuantitatif tertentu. Contoh diagram gambar pada gambar di atas. Pada tabel tersebut, satu gambar mewakili 20 orang. Pada tingkat TK, jumlah gambar orang terdapat 8. Pada tingkat SD, jumlah gambar orang terdapat 9. Pada tingkat SMP, jumlah gambar orang terdapat 5. Pada tingkat SMA, terdapat jumlah gambar orang 6. Jadi banyak siswa TK sama dengan 8 dikali 20 sama dengan 160. Banyak siswa SD 9 dikali 20 sama dengan 180. Banyak siswa SMP sama dengan 5 kali 20 sama dengan 100. Banyak siswa SMA sama dengan 6 kali 20 sama dengan 120. Selanjutnya, mengolah data. Setelah data disajikan dalam berbagai bentuk yang ada, siswa perlu mengolah data tersebut menjadi sebuah informasi yang diinginkan. Mengolah data adalah kegiatan memproses data ke dalam bentuk-bentuk yang lebih berarti. Dengan mengatur data sedemikian rupa, kita akan menghasilkan yang namanya informasi. Informasi adalah data yang telah diolah dan memiliki makna karena telah diberikan konteks serta telah menjadi sebuah gagasan. Ada beberapa hal yang perlu siswa lakukan dalam mengolah data, di antaranya menghitung nilai data terendah dan tertinggi, menghitung modus, median, dan rata-rata. Untuk mendapatkan hasil tersebut, diperlukan beberapa rumus matematika. Berikut penjelasan mengenai mean, modus, dan median. Yang pertama, mean. Mean adalah nilai rata-rata untuk menyatakan hasil dari jumlah data dibagi banyaknya data. Jadi rumus mean adalah mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Contoh, data nilai ulangan seorang siswa adalah sebagai berikut. Maka, mean ulangan siswa tersebut adalah, jadi pembahasannya memakai rumus sebelumnya, jadi mean sama dengan jumlah data dibagi banyak data. Berikut jumlah datanya itu 77 ditambah 90 ditambah 85 tambah 90 tambah 85 tambah 75 tambah 80 ditambah 90. Kemudian dibagi banyak data. Banyak data diperoleh dari jumlah berapa data yang tercantum di situ. Di situ yang tercantum adalah 8. Kemudian dibagi 8 dan hasilnya adalah 84. Jadi jawabannya A. Yang kedua, median. Median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang berurutan dari yang terkecil ke yang terbesar. Jika jumlah datanya ganjil, maka mediannya itu nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Dan jika jumlah datanya genap, maka rumusnya sebagai berikut. Median sama dengan dua bilangan yang berada di tengah setelah diurutkan dibagi 2. Contoh, hasil panen kakek selama 5 bulan dalam ton adalah 10, 6, 7, 9, 8. Rata-rata hasil panen kakek tiap bulan adalah berapa ton. Jadi pembahasannya seperti ini. Data tersebut diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar dan menjadi seperti ini: 6, 7, 8, 9, 10. Jadi dicari median nilai tengahnya dari data tersebut. Karena ganjil maka dicari nilai yang paling tengah, yaitu 8. Jadi jawabannya C. Yang ketiga, modus. Modus adalah nilai terbanyak pada suatu data atau data yang paling sering muncul pada sekumpulan data. Contohnya, pelemparan dadu sebanyak 25 kali. Angka yang keluar datanya adalah sebagai berikut. Modus dari data di atas adalah, jadi pembahasannya seperti ini. Dicari nilai yang sering muncul. Jadi, dadu mata 1 keluar sebanyak 2 kali. Dadu mata 4 keluar sebanyak 5 kali. Dadu mata 2 keluar sebanyak 3 kali. Dadu mata 5 keluar sebanyak 6 kali. Dadu
mata 3 keluar sebanyak 4 kali, dadu mata 6 keluar sebanyak 5 kali. Jadi, dari data di atas, nilai yang sering muncul yaitu dadu mata 5 sebanyak 6 kali. Jadi, modusnya adalah 5. Yaitu jawabannya C. Membaca dan menafsirkan data terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram batang, yang kedua dalam bentuk tabel, yang ketiga dalam bentuk diagram lingkaran. Membaca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram batang. Diagram batang merupakan diagram yang paling sederhana untuk menyajikan data. Bagaimana cara membaca dan menafsirkannya? Mari pelajari contoh berikut. Contoh pertama, diagram batang siswa kelas 6B yang memelihara binatang. Berikut gambarnya ada di bawah ya. Amati diagram tersebut dengan baik. Yang A, berapa banyak siswa yang memelihara ayam? Yang B, berapa banyak siswa yang memelihara binatang? Yang C, binatang apa yang paling sedikit dipelihara siswa? Yang D, jika banyak siswa di kelas tersebut 28 orang, berapa siswa yang tidak memelihara binatang? Jadi yang A, berapa banyak siswa yang memelihara ayam? Itu dari siswa tersebut tampak 8 siswa yang memelihara ayam. B, banyak siswa yang memelihara binatang. Jadi total dari keseluruhannya, yakni banyak siswa yang memelihara ayam, burung, kucing, ikan, dan kelinci. Jadi 8 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 23. Jadi kelas 6B banyak siswa yang memelihara binatang adalah 23 orang. Yang C, binatang yang paling sedikit dipelihara siswa adalah kelinci. Hal ini dapat dilihat dari tinggi batang yang paling rendah. Yang D, jika banyak siswa di kelas tersebut 28 orang, berapa banyak siswa yang tidak memelihara binatang? Jadi, banyak siswa yang tidak memelihara binatang itu sama dengan banyak seluruh siswa dikurangi banyak siswa yang memelihara binatang. Jadi 28 dikurangi 23 sama dengan 5. Jadi yang tidak memelihara binatang itu ada 5 anak. Jadi bisa kita simpulkan dari diagram tersebut kita mengetahui bahwa binatang yang paling banyak dipelihara adalah ayam, binatang yang paling sedikit dipelihara adalah kelinci, dan siswa yang memelihara kelinci lebih banyak daripada siswa yang memelihara ikan. Membaca data dan menafsirkan data dalam bentuk tabel. Perhatikan tabel berikut. Membaca data. Jadi, siswa yang mendapat nilai 6 ada 3 orang. Yang kedua, siswa yang mendapat nilai 7 ada 6 orang. Yang ketiga, siswa yang mendapat nilai lebih dari 7 ada 6 orang. Jadi, untuk dapat menafsirkan data, diperlukan suatu syarat bahwa siswa harus mampu membaca data terlebih dahulu. Menafsirkan data. Yang pertama, nilai terendah yang diperoleh siswa adalah 6. Nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Nilai yang paling banyak diperoleh siswa adalah 7, yaitu 6 siswa. Yang keempat, nilai yang paling sedikit diperoleh siswa adalah 8, yaitu 2 anak. Baca dan menafsirkan data dalam bentuk diagram lingkaran. Pernahkah kamu melihat diagram seperti gambar di atas ini? Diagram seperti inilah yang disebut diagram lingkaran. Diagram lingkaran digunakan untuk menampilkan perbandingan suatu objek terhadap keseluruhan. Coba amati diagram berikut secara seksama. Diagram lingkaran tersebut menampilkan banyak jenis siswa di kelas 6. Dari diagram tersebut, kita peroleh data sebagai berikut. 45% siswa di kelas 6 adalah laki-laki. Adapun siswa perempuan adalah 55%. Berarti siswa laki-laki lebih sedikit daripada siswa perempuan.
Misalnya diketahui jumlah seluruh siswa di kelas 6 adalah 80 orang. Berapa banyak siswa laki-laki, berapa banyak siswa perempuan? Jadi, banyak siswa laki-laki yaitu 45% dikali 80. Jadi, 36 orang. Sedangkan banyak siswa perempuan 80 dikurangi banyak siswa laki-laki. Jadi, 80 dikurangi 36 orang sama dengan 44 orang. Berikut contoh soal menyajikan dan mengolah data. Perhatikan gambar di bawah ini. Dari data di atas, pada minggu keberapa sepatu terjual paling banyak dan berapa selisih minggu ke-1 dan ke-4. Jadi pembahasannya gini. Berdasarkan grafik batang, terlihat di minggu ke-1 jumlah sepatu terjual 35 buah, minggu kedua 50 buah, minggu ketiga 30 buah, dan minggu keempat 20 buah. Jadi jumlah sepatu paling banyak terjual pada minggu kedua. Sementara penghitungan selisih antara minggu ke-1 dan ke-4 adalah sebagai berikut. Jumlah sepatu terjual minggu ke-1 itu 35 dan jumlah sepatu terjual minggu ke-4 itu 20. Sehingga selisihnya 35 dikurangi 20 yaitu 15 buah. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.